Saudara-saudara, para pembelajar yang tekun dan sepenuh hati, masih di modul 5 tentang pemeruman, kita sudah bicara data, kita juga sudah bicara tentang bidang referensi untuk kedalaman laut, dan juga koreksi menurut waktu terhadap data kedalaman yang kita peroleh dari pemeruman. Mari sekarang kita bicara lebih jauh mengenai bidang referensi untuk pemeruman tersebut, yaitu kepada topik yang disebut sebagai chart datum dalam bahasa Inggris, atau muka surutan dalam bahasa Indonesia. Chart datum atau muka surutan adalah kedudukan pasut rendah atau terendah yang ditetapkan secara resmi sebagai bidang referensi kedalaman di sebuah peta laut, dan ini berlaku untuk sebuah teritori atau sebuah wilayah negara. Nah, ketetapan ini diterbitkan oleh Otoritas Hidrografi Nasional atau Lembaga Hidrografi Nasional. Di Indonesia, Lembaga Hidrografi Nasional kita adalah Pusat Hidrografi dan Oceanografi yang disingkat sebagai Pusidros. Pusidros adalah organisasi yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut. Nah, muka surutan yang disebut sebagai chart datum ini adalah informasi resmi yang ditetapkan berdasarkan informasi-informasi teknis mengenai kedudukan muka laut yang rendah. Kita mulai. Informasi mengenai muka surutan dinyatakan sebagai separasi vertikal atau jarak vertikal dari muka laut rata-rata atau mean sea level. Nah, informasi ini dengan mudah kita bisa temukan di peta-peta laut Indonesia, misalnya di sebelah kanan ini, ada tertulis kedalaman disebut dengan meter dan disurutkan sampai rata-rata air rendah terendah 6 desimeter di bawah duduk tengah. Dengan kata lain, rata-rata air rendah terendah atau lower mean water ini ditetapkan sebagai muka surutan. Jadi muka surutannya ditetapkan berdasarkan rata-rata air rendah terendah. Mean lowest low water. Informasi teknisnya adalah lowest low water yang dirata-ratakan, kemudian digunakan atau ditetapkan atau diresmikan oleh lembaga yang berwenang ini sebagai muka surutan. Nah, inilah informasi yang kita dapat peroleh dari sebuah peta laut. Dan di banyak negara, terutama di negara-negara maju, muka surutan adalah bagian dari NSDI, ini singkatan dari National Spatial Data Infrastructure. Jadi, ini merupakan infrastruktur atau prasarana sebagaimana halnya jalan dalam transportasi, maksud saya, maaf. Jadi informasi ini tersedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada industri, sehingga masyarakat akan menggunakannya ya untuk berbagai kepentingan, misalnya pengerukan, pembangunan wilayah pesisir, navigasi tentu saja, konstruksi, ya, kemudian barangkali reklamasi atau apapun itu, ya. Ada informasi resmi yang digunakan untuk membantu perekayasaan, perancangan, dan pembangunan mengenai di mana kedudukan nol kedalaman itu, ya, CD itu, ya, atau muka surutan itu. Ya, selain itu juga diperlihatkan di sini ya, ditabulasikan tinggi-tinggi pasut yang lain, ya, selain chart datum. Ya, ada banyak yang lain itu ya. Anda bisa amati nanti dari salin dia yang disediakan dalam bentuk PDF. Ya. Nah, jadi mohon dibedakan informasi teknis mengenai kedudukan pasut rendah atau yang terendah dengan muka surutan. Muka surutan adalah ketetapan resmi dari lembaga yang berwenang. Ya, ketika dia menjadi informasi resmi, maka informasi tersebut sah. Ya, dia berlaku. Ya, dia mengikat secara hukum dan administrasi. Nah, informasi resmi tersebut ditetapkannya berdasarkan informasi-informasi teknis. Ya, contoh di Indonesia, muka surutan dapat saja ditetapkan berdasarkan low water spring atau air rendah perbani.
mean lowest low water yang saya berikan contohnya pada Salindia sebelumnya, dan bahkan lowest astronomical tide atau pasut astronomis terendah. Kita bisa lihat juga selain dari peta-peta laut, muka surutan di Indonesia informasinya juga disediakan di daftar pasang surut. Dan di sebelah kanan ini adalah lembaga nasional kita yang berkewenangan untuk menerbitkan informasi mengenai muka surutan. Nah, demikianlah uraian tentang Cadatum atau muka surutan sebagai informasi resmi yang ditetapkan berdasarkan data-data teknis tentang kedudukan pasut terendah.